Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Terima kasih telah dimasukkan dalam grup Asyhadu ini. anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang akan masuk di bahasan nomor 125. Masih belum bisa share screen. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala, berfirman Allah Ta'ala maha luhur, maha tinggi, maha mulia Allah, fi suratil an'ami, di dalam surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytakum in atakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumuz zalimun. Qul, katakanlah hai Muhammad, ara'aytakum, bagaimanakah pendapat kalian, in atakum, jika telah datang atau jika datang kepada kalian, adzabullahi, siksa Allah, baghtatan, secara tiba-tiba, au jahratan, atau secara terang-terangan, jelas, hal yulaku illal qaumuz zalimun. Ini ada dua makna ya. Hal yuhlaku. Kalau ada hal, ada illa, itu sebenarnya artinya tidaklah ya. Tidaklah dipunahkan. Tidaklah dibinasakan illal qaumuz zalimun, kecuali kaum yang zalim. Wa qala fi surati Maryam, dan Allah berfirman dalam surah Maryam, ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ya abati, wahai ayahanda, inni, sesungguhnya aku, akhafu, aku khawatir, ayyamassaka, akan menyentuhmu. Apa yang akan menyentuhmu? Adzabun, siksa, minar rahmani, dari yang maha pengasih. Fatakuna, maka engkau menjadi penyebab, lisyaitani, bagi setan, waliya, sebagai pelindung. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau akan disentuh oleh siksa dari yang maha pengasih, sehingga engkau menjadi
pelindung bagi setan. Atau dengan engkau menjadi pelindung, menjadi kekasih bagi setan. Kapan tuh manusia menjadi kekasihnya setan? Kalau dia menyembah berhala, menyembah setan. Soal pertanyaan. Limadha qala fi ayatil an'am 'adzabullahi bi idafatil 'adzabi ila Allah wa qala fi Maryam 'adzabun minar rahman faj'al al-'adzaba minar rahman wa lam yadhkur lafdhal jalalati fayaqulu min Allah. Kenapa dalam surah Al-An'am Allah mengatakan 'adzabullah, siksa Allah? Disandarkannya kata azab kepada Allah. Sementara dalam surah Maryam, azabum minar rahman, siksa dari ar-Rahman. Bukan azabun minallah, siksa dari Allah. Kenapa minar rahman? Bukan minallah saja seperti azabullah. Apa katanya? Jawabnya sebagai berikut. Peringatan di dalam surah Al-An'am itu lebih dahsyat dari berbagai sisi. Pertama, Allah mengatakan ara'aitakum. Kum artinya kalian. Ini menunjukkan taukid. Apa itu taukid itu? Menunjukkan penegasan. Dan adanya peringatan lebih. Karena ara'aitakum itu lebih jangan dibawa ke bawah dong. Nanti bawah bagaimana? Melihat Al-Faruq. Di bawah, jangan dibawa kemari. Di bawah sana. Jangan dibawa kemari. Ya, jadi dalam bahasa Arab ara'aitakum itu lebih berat bobotnya dibanding ara'aitum. Ya, karena ara'aita tahukah kamu atau apakah kamu sudah melihat kum diri kalian. Beda dengan ara'aitum apakah kalian telah melihat. Kalau ara'aitakum apakah kamu sudah melihat diri kalian sendiri. Itu bahasa secara harfiahnya ya. Di dalam surah Al-An'am, atakum azabullah. Telah datang kepada kalian siksa Allah. Dalam surah Maryam, yamassaka azabun. Menyentuh engkau siksa. Datangnya siksa itu lebih dahsyat, lebih berat dibanding hanya sekedar menyentuh saja. Karena menyentuh itu yang hakikatnya cukup ada persentuhan, ya, ada persambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, beda datang dengan menyentuh. Kalau siksanya sudah datang, bukan sekedar menyentuh. Yang ketiga di dalam surah Maryam, Allah mengatakan adzabum minar rahman. Ya, kata azabnya tidak dikasih al. Ini azab nih namanya nakirah, tidak dikasih al. Dan Allah jadikan ini dari Ar-Rahman. Maksudnya siksa dari Allah yang memiliki sifat kasih sayang. Sedangkan di dalam surah Al-An'am tidak demikian. Dalam surah Al-An'am azabullah. Ya, diidhafatkan, disandarkan azab itu kepada Allah. Ya. Tentu penekanannya berbeda.
siksa dari yang Maha Pengasih, siksa Allah sama-sama dari Allah juga. Maka ketika disandarkan kepada Allah itu lebih berat daripada adzabun minar rahman. Yang keempat di dalam surah Al-An'am Allah katakan baghtatan au jahratan. Siksa yang datang secara tiba-tiba atau secara jelas luar biasa siksa itu datang. Ini ada peringatan lebih, ancaman yang lebih dibanding yang ada dalam surah Maryam. Ya, dalam surah Maryam tidak ada disebutkan itu. Yang kelima, di dalam surah Al-An'am Allah mengatakan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Rumusnya sih begini ya. Jadi kalau ada hal terus ada illah, hal artinya tidaklah. Ilahnya kecuali. Jadi hal yuhlaku, tidaklah dibinasakan illal qaumuz zalimun, kecuali kaum yang zalim. Jadi dijelaskan di sini bahwa siksanya itu membinasakan, memunahkan mereka. Satu redaksi yang tidak diucapkan di dalam surah Maryam. Kenapa? Karena siksa yang membinasakan, siksa yang membuat punah, itu tidak cocok dengan ar-rahmah. Tidak cocok dengan adzabun minar rahman. Tidak cocok. Terus yang keenam, di dalam Al-Quran itu tidak ada lafaz yang mengatakan yamassaka adzabun minallah. Enggak ada. Bisa dicek, tidak ada itu kata yamassaka adzabun minallah. Seperti juga tidak ada kata adzabur rahman. Tidak ada. Yang ada adalah adzabullah. Ya, seperti kata walakinna adzaballahi syadid. Begitu ya. Seperti juga afaminu an ta'tiyahum ghasyatun min adzabillah. Jadi ada dua redaksi yang tidak ada di dalam Al-Quran. Apa saja itu? Ayat yang mengatakan yamassaka adzabun minallah. Ini satu ya, ini tidak ada. Terus adzabun ya, tadi apa tuh? Ya masaka adzabun minallah dan adzabur rahman. Ya, satunya adalah adzabur rahman. Ya. Dua-duanya ini tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang ada apa? Yang ada adalah terbalik ya. Adzabun minar rahman. Yang satunya adzabullah. Yang ini yang ada. Jadi kalau dia katakan kenapa bukan
yamassaka adzabun minallah, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana tidak ada adzabur rahman, tidak ada. Karena itu tidak cocok. Harus dibalik, adzabullah ada, adzabun minar rahman ada. Tadi kan dia katakan, kenapa bukan adzabun minallah saja? Kenapa adzabun minar rahman? Adzabun minallah dalam Al-Qur'an tidak ada. Adzabur rahman juga tidak ada. Adanya adzabun minar rahman. Terus yang ketujuh, di dalam surah Ar-Rahman, di dalam surah Al-An'am itu kata Ar-Rahman tidak dijumpa. Nama Allah Ar-Rahman di dalam surah Al-An'am tidak dijumpa. Yang ada adalah lafaz Allah. Disebutkan 87 kali. Jadi lafaz Allah itu sudah merupakan satu istilahnya lafaz yang mewakili ungkapan dalam surah Al-An'am. Nah, sedangkan Ar-Rahman itu lafaz yang mewakili ungkapan dalam surah Maryam. Di dalam surah Maryam itu banyak sekali lafaz-lafaz yang berkaitan dengan rahmah dari awal sampai akhir. Dan lafaz Ar-Rahman terulang-ulang dalam surah Maryam ini sebanyak 16 kali. Tidak ada surah yang lebih banyak menyebutkan kata Ar-Rahmah atau ayat-ayat yang berhubungan dengan rahmah dibanding surah Maryam. Nah, jadi masing-masing telah menempati posisi yang tepat ya. Jadi kalau kata Allah itu paling banyak di dalam surah Al-An'am. Tidak ada satupun kata Ar-Rahman. Jadi itu ciri. Sedangkan Ar-Rahman dari awal sampai akhir itu surah Maryam berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Rahman sendiri disebut 16 kali dalam surah Maryam. Itu ya berkenaan dengan adzabun minar rahman dengan adzabullah. Jadi sepertinya begini ya. Konklusinya, kesimpulannya. Perbandingannya adzabullahi dengan adzabun minar rahman. Adzabullahi ini ma'rifat. Ya. Ini ma'rifat. Ma'rifat artinya apa? Artinya diketahui. Diketahui itu bahwa itu dahsyat, luar biasa. Yang kedua, ada kata-kata di situ ya. Maaf ya. Bandingannya adzabun minar rahman, adzabun. Tadi kan adzabullah. Kalau adzabun minar rahman ini nakirah.
Nakiro itu ya tidak diketahui. Beda dengan ma'rifat diketahui. Kualitasnya seperti apa tidak diketahui. Tapi kalau adzabullah ma'rifat, kualitasnya diketahui pasti sangat dahsyat sekali. Dari mana itu? Lafaz-lafaznya jelas. Lafaz-lafaznya jelas. Ya, dari misalnya diidhofatkannya kata ara'aitakum. Ara'aitakum. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan penegasan. Ya. Terus berikutnya bisa dibandingkan ya, bisa dibandingkan. Nah, kalau di Adzabu minar Rahman tidak ada nih kata ra'aitakum. Ya. Adanya ini akhofu, sesungguhnya saya khawatir. Jadi ada kata-kata kasih sayang. Terus berikutnya adalah lafaznya mengatakan atakum. Atakum, apa artinya? Datang kepada kalian. Apa yang datang? Adzabullah, siksa Allah. Sementara di sini ya massaka. Ya massaka, menyentuhmu. Ya. Jadi menyentuh dengan datang itu berbeda. Kalau datang itu siksa Allah kalau sudah datang seperti apa? Ya, kena semua. Beda dengan menyentuh. Lafaznya itu sudah sangat teratur sekali. Jadi menunjukkan kata adzabullah itu menunjukkan kualitas yang lebih hebat, lebih dahsyat dibanding adzabum minar Rahman. Hanya kata-katanya bukan pakai atakum, tapi ya massaka, menyentuhmu, siksa dari yang maha pengasih. Ini masih berkutat pada bahasa ya, belum pada struktur ayat atau struktur surat itu, di atasnya seperti apa, di bawahnya seperti apa. Terus lafaznya mengatakan baghtatan, secara tiba-tiba ya. Secara tiba-tiba, au jahratan. Ya. Secara jelas, terang-terangan. Karena ada siksa yang tidak terang-terangan. Tidak terlihat. Terus kalau pertanyaannya kenapa bukan adzabu minallah? Lafaznya kata adzabu minallah tidak ada, adanya adzabullah. Ya, tidak bisa dibalik. Seperti adzabur Rahman tidak ada, adanya adzabu minar Rahman. Ya, kenapa demikian? Ada hikmah ya. Kalau adzabur Rahman, siksa yang maha pengasih, itu tidak cocok. Tidak pas untuk kata azab. Adzabun minallah juga tidak cocok untuk kata Allah. Jadi cocoknya adzabullah, siksa Allah. Itu dalam zauknya bahasa Arab. Rasanya bahasa Arab. Ya. Terus lafaz Allah
ini disebutkan atau merupakan as-simatut ta'biriyah. Ya. Lafaz yang mendominasi, ya, lafaz Allah ini mendominasi surah Al-An'am karena dia disebut berulang kali. 87 kali disebut, ya. 87 kali disebut di dalam surah Al-An'am. Ya, ini disebutnya as-simatut ta'biriyah. Apa simat ta'biriyah itu? Lafaz yang mendominasi ungkapan-ungkapan dalam surah tersebut. Nah, di dalam Adzabun minar Rahman tidak disebutkan, ya, kata baghtatan, jahratan, tidak disebut. Ya, sementara kata Ar-Rahman di dalam surah Maryam ini dari awal sampai akhir, ya, kata Ar-Rahman menjadi warna yang mendominasi surah Maryam. Kayak tulisan dokter pasti nggak kebaca. Jadi rahmah itu mendominasi menjadi warna yang mendominasi surah Maryam. Mendominasi ungkapan surah Maryam dari awal sampai akhir. Terus disebut 16 kali. Kata Ar-Rahman disebut 16 kali. Ya. Di dalam surah Al-An'am tidak ada disebut kata Ar-Rahman, tidak ada, ya. Jadi masing-masing lafaz itu, lafaz Ar-Rahman mendominasi surah Maryam, lafaz Allah mendominasi surah Al-An'am. Setelah dicek, ya, setelah diteliti, dihitung-hitung. Jadi masing-masing telah menempati posisi yang tepat. Allah ada dalam surah Al-An'am, Ar-Rahman ada dalam surah Maryam yang isinya kasih sayang. Itu yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan bahasan kita di pagi ini. Monggo, Dinara. Apa yang mau ditanyakan, Ibu? Ya. Banyak Pak Ustadz yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini apa namanya? Saya coba lihat konteksnya, ya, udah diajarin melihat konteks ayat. Dua ayat ini memang yang satu diucapkan oleh Nabi Ibrahim, ya, kepada ayah. Jadi ada kesan membujuknya gitu dengan santun dan halusnya. Yang satu memang pernyataan.
Ini apa namanya? Artinya Allah mengajarkan kita ada gaya style ya, bukan style ya, mungkin ya begitulah ya sastranya Allah. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, ketika yang tadi di kalimat itu kan ada ya bahwa orang zalim itu akan dipunahkan ya. Kemudian kezaliman itu ada lagi itu generasi di setiap generasi ada. Itu dipunahkannya itu per generasi. Kapan dipunahkan itu momen pemunahan itu Pak Ustadz, karena apa namanya kita lihat kan punah itu berarti kan nggak muncul ya Pak Ustadz ya. Kalau dalam pengertian kita ya punah itu ya punah, tidak ada lagi. Tapi begitu berjalannya masa kan selalu setiap generasi itu ada kaum-kaum yang zalim. Ini yang membuat pertanyaan di samping ya apa pertanyaan mengenai bahasa ini, mungkin saya melihat bahwa ini bukan sekedar mengajar kita, bukan sekedar bagaimana bahasa itu sinkron dan harmonis, tapi saya mencari bagaimana kita menganggap interaksi sastra bahasa ini adalah sesuatu yang nilainya mukjizat gitu ya, bukan kita hanya mengetahui bahwa beginilah Allah bikin kalimat, nggak sekadar itu yang kita tahu, tapi kita harus belajar dari bagaimana cara Allah begitu memilihkan suatu kata-kata di suatu kejadian ya, di suatu kejadian kemudian di kejadian yang lain seperti yang ini. Ini saya masih proses dalam pemahaman Pak Ustadz. Kadang-kadang terkesan kadang-kadang ya bahasa Allah tinggi ya, tinggi dibandingkan bahasa manusia. Tapi saya dalam hati kecil berpikiran nggak cuma ini yang dimaksudkan Allah, ada yang lebih besar mungkin di balik ini semua yang supaya kita ambil ya, pelajaran, tidak hanya mengetahui bahwa sastra itu ya sastra Allah, tapi pelajarannya ini yang belum kadang-kadang masih goyang saya memahaminya. Jadi yang tadi itu yang pertama yang mengenai pemunahan kezaliman, kemudian muncul lagi, kemudian yang kedua itu barangkali bagaimana kita mengambil pelajaran lagi dari sastra. Mungkin kita menganggap itu ketinggian ya, mungkin teman-teman mungkin ada bilang mungkin ini ketinggian bagi kita belajar ini, tapi saya dalam hati saya ini nggak ketinggian. Kita harus tahu mencari makna yang ke dalam kehidupan keseharian kita itu seperti apa, walaupun itu menambah kedalaman dalam tadaburan ya, kita jauh mewarnai kita wawasan kita dengan mengenal dengan sastra yang selama ini kita selewat-selewat aja. Kalau kita dalam bahasa Indonesia ya kita memahaminya dengan cara-cara kita berpikir, tapi ini Allah mengajarkan dengan cara-cara bagaimana kehalusan itu menyentuh, dan menyentuhnya itu tentunya akan membuat ketergugahan di kita. Syukran Pak Ustadz. Ini memang ini berbicara banyak hal sebenarnya di surah Al-An'am ya tentang pemunahan ini. Jadi saat-saat dipunahkan seperti apa. Tapi itu kan masih dalam bentuk pertanyaan. Ya. Terus pelajaran yang bisa diambil. Ya, tentu ini bukan juga merupakan bukan sekedar menerangkan tentang pantasnya ayat ini, kata ini di dalam sebuah untaian kalimat atau persesuaian atau masalah sinkronisasi satu lafaz dengan lafaz yang lainnya di dalam untaian kalimat. Paling enak memang ya kita kalau mau ambil pelajarannya, ini kan hanya istilahnya terasa kering ya kita berbicara ini ya. Jadi ketika kita membicarakan ini,
Jadi kalau kita lihat di bahasan ini, ya tentang kenapa ini azabullah, bukan azabu minallah. Kenapa ini azabu minar rahman, bukan azabullah. Apa ini sebabnya? Nah, Fadil Samarrai melihat dua ayat tersebut jika dibandingkan sangat jelas sekali bedanya. Yang pertama itu konteksnya adalah tentang pemusnahan. Tuh, maka tidak mungkin dikatakan adzabun minar rahman, siksa dari yang Maha Pengasih. Karena itu tidak cocok. Nah, di situ tuh sisi-sisi ijaznya. Kalau di sini inni akhafu ayyamassaka adzabullah juga tidak pas. Karena kalau adzabullah pasti itu isinya syadid, dahsyat. Maka cocoknya adalah adzabun minar rahman. Dan sangat kelihatan kentara sekali saat itu bagaimana Nabi Ibrahim berbicara dengan kata yang lemah lembut di hadapan ayahnya. Meskipun ayahnya diketahui sebagai orang yang musyrik. Nah, sisi itunya ya. Tapi kalau kita lihat misalnya pada strukturnya, Ibu bisa lihat ya. Surah Al-An'am ini dahsyat ya. Dahsyat karena dia diturunkan sekaligus nih. 165 ayat. Ini berbicara tentang bagaimana bangsa-bangsa terdahulu dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib, Nabi Harun, disebutkan di sini. Tentang bangsa-bangsa terdahulu yang dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan para rasul mereka yang diutus kepada mereka. Ini tentang siksa semua nih. Satu. Jadi kalau kita misalnya ya, saya mau perlihatkan kepada Bapak Ibu semua, surah Al-An'am ini yang diturunkan sekaligus dalam ini 1 juz lebih. Ya, di awal sudah berbicara apa? Di awal sudah berbicara tentang perbandingan, ya, tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala akan langit bumi. Terus Allah jadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Terus berbicara tentang sikapnya orang kafir. Berbicara tentang umur manusia. Berbicara tentang sikap manusia yang ragu-ragu. Terus Allah mengancam. Allah tahu apa yang ada dalam hati kalian. Apa yang disembunyikan, apa yang ditampakkan. Nah, di ayat 4 ini sudah berbicara tentang bagaimana bangsa-bangsa terdahulu itu berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah berikan mukjizat kepada para nabinya, kepada nabi-nabi yang Allah utus kepada kaum-kaum yang hendak dipunahkan itu. Selalu saja kaum tersebut mendustakan. Semua kebenaran didustakan. Ini sebagai pelajarannya buat orang-orang yang musyrik, orang-orang yang di Mekah. Perhatikan nih, sudah bicara tentang ahlakna. Di awal-awal Bu ya, tadi kan ayat 70 berapa tuh? Ya, tadi kan ayat 47. 47 ya. Jadi di awal-awal sudah bicara tentang ahlakna. Bagaimana Allah memunahkan bangsa-bangsa terdahulu itu. Ya, di awal-awal. Ya, dari generasi ke generasi. Min qarnin. Dari generasi ke generasi. Mereka sebelumnya dikasih hujan, dikasih sungai,
Fa'ahlaknahum, lalu kami punahkan mereka. Bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka sendiri. Wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami bikin lagi setelah mereka generasi yang lain. Wa ansya'na min ba'dihim, dari kami bikin lagi setelah mereka qarnan akharin, generasi yang lain. Gitu ya. Generasi yang lain. Jadi ini murni berbicara tentang bagaimana sikap manusia yang Rasul diturunkan kepada mereka. Termasuk Quraisy, ya, sedang mengancam orang Quraisy sebenarnya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Ya. Lalu kita diperintah oleh Allah untuk melanglang buana, untuk melihat peninggalan-peninggalan bangsa-bangsa yang dipunahkan oleh Allah. Terus tentang orang-orang yang merugi di hari kiamat. Tentang sikap tauhid. Terus larangan atau peringatan jangan sampai menjadi orang musyrik. Baru setelah itu bicara adzab yaumin azim. Saya khawatir kalau kalian musyrik nanti akan disiksa di hari yang agung. Ya. Kalau Allah sentuhkan bahaya, tidak ada yang bisa membebaskan kalian dari bahaya itu kecuali Allah. Nah, di sini Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah itu sangat berkuasa di atas hamba-hambanya. Itu sudah kata-kata yang sudah mulai ancaman, ya. Surah Al-An'am. Ini berbicara tentang sikap orang-orang Yahudi, ya. Menyembunyikan ilmu, mendustakan, berdusta, dan mendustakan. Berdusta atas nama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Zalim. Pak Ustadz, tadi ada yamsaka tapi derajatnya nggak ke adab ya, tapi ke dara ya. Yamassa. Ya, yamassa. Ya. Allah sentuhkan kemiskinan, sentuhkan penyakit. Ya, kalau di surat Maryam tadi kan sentuhkan siksa. Langsung azab siksa ya. Diturunkan ini ya, diturunkan apa namanya ya, derajat ininya. Ya, kadarnya itu ya, kadarnya kalau penyakit itu ya sekedar Allah sentuhkan penyakit. Biasanya kan penyakit sembuh dari penyakit gitu. Allah sentuhkan saja itu. Artinya begini Pak Ustadz. Ringan-ringan saja. Artinya Nabi Ibrahim bicara sangat halus di bawah dari derajat yang ada di sini, kalau kelihatan kan tingkat-tingkatnya ya Pak Ustadz ya. Ya, Nabi Ibrahim itu bicara kepada ayahnya dua sisi ya. Pertama ancaman, yang kedua harapan. Ya, ancaman itu kata adab, harapan kepada bapaknya agar memahami Allah itu maha pengasih. Allah yang kasih. Allah itu maha pengasih, harapannya bertobat bapaknya itu. Harapannya adalah memahami dan memahami siksa jera dengan takut akan siksa Allah. Yang kedua memahami bahwa Tuhan yang Nabi Ibrahim sembah itu ada Tuhan yang maha pengasih. Ya, harapannya tertarik dengan kata-kata itu. Membujuk ya, Pak, membujuk ya. Membujuk. Ini berbicara tentang keadaan orang-orang musyrik di akhirat.
Terus ini berbicara tentang perdebatan orang-orang kafir dengan orang-orang yang bertauhid. Berbicara tentang memunahkan. Wa yuhlikuna illa anfusahum ma yash'urun. Ya, sebenarnya yang membuat mereka punah itu mereka sendiri. Berbicara tentang neraka ketika mereka dihadapkan pada neraka. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Duhai, andaikan kita ini dikembalikan ke dunia dan kita tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ya, ini masih sekitar itu ya. Tentang bagaimana berhadapan dengan Allah besok di akhirat. Lalu Allah katakan, fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah siksa itu karena kalian telah kafir. Ini sudah bicara tentang kiamat yang datang secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, ya hasratan ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Mereka mengatakan, duhai, betapa ruginya kita, betapa menyesalnya kita karena perbuatan kita yang keterlaluan. Wa hum yahmiluna awzarahum, sedang mereka memikul dosa-dosa mereka ala dhuhurihim, di atas punggung-punggung mereka. Ala sama yazurun, ingatlah buruk sekali apa yang mereka pikul berupa dosa-dosa itu. Ya, berbicara tentang dunia itu hakikatnya hanya permainan saja. Ya, dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Saya sudah sering mengatakan lebih baiknya Allah itu tidak terukur. Terus tentang bagaimana reaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibully, ketika di stigma sebagai pendusta. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah bahwa rasul-rasul sebelumnya juga sama saja, ya, didustakan, tapi mereka bersabar, disakiti mereka bersabar, sampai akhirnya datang pertolongan Allah. Allah katakan, la mubaddila li kalimatillah. Begitu hukumnya. Orang membawa kebenaran didustakan, disakiti, lalu datang pertolongan Allah. Hukumnya seperti itu. Orang membawa kebenaran, disakiti, didustakan, akan dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dihibur dengan kendaraan perahunya, ya, kapal lautnya, selamat dia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur dengan kendaraan buruknya, ya, ke langit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diajari untuk berdialog dengan kaumnya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya berdialog? Diajarkan oleh Allah. Nah, dialog itu hanya akan bermanfaat jika yang diajak dialog itu mau mendengar. Nah, hanya bagi mereka yang hatinya terbuka, akalnya terbuka. Masih sekitar tentang mendustakan, ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu tuli, bisu, dan berada dalam segala kegelapan. Baru, ya, di sini ada mulai lagi nih, Bu, ya. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Sudah mulai, ya, tentang siksa Allah, tentang kiamat.
Kalian mau berlindung kepada siapa? Ya, mau berdoa kepada siapa? Ya, ini di ayat ini sudah mulai Allah berbicara tentang rasul-rasul yang diutus kepada kaumnya. Sebelum Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu mereka disiksa oleh Allah dengan kemiskinan, dengan penyakit. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah. Kenapa ya? Mestinya mereka disiksa itu kembali kepada Allah. Tapi hati mereka ini keras, kata Allah. Mereka lebih cenderung mengikuti kata-kata setan. Nah, ketika mereka lupa dengan peringatan Allah, maka Allah, lihat nih, ini sunatullah ya. Orang berbuat maksiat, orang kafir ketika sudah lupa dengan peringatan-peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu, dibikin kaya, dibikin kaya, dibikin jaya. Ya, orang-orang yang mulutnya tidak terjaga, tidak dijaga, wah, dapat follower banyak, dapat gaji banyak dari YouTube, sebentar lagi akan digebuk oleh Allah. Ya. Nah, dengan menghina, dengan membuli, nah, yang penting dapat uang. Kenapa saja yang penting dapat uang? Ya, itu kehidupan yang kotor, hina sekali seperti itu. Nanti setelah itu kata Allah, setelah dibikin jaya, mereka akan faidza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Kalau mereka itu sudah merasa berbangga dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa dunia, akhadnahum baghtatan. Kami akan siksa mereka secara tiba-tiba. Faidza hum mublisun. Ya. Maka setelah itu mereka berputus asa. Ya, terkadang ya orang bersombong. Apa kita ngerokok udah berpuluh-puluh tahun. Kita jaya saja nggak pernah sakit. Nanti sebentar lagi begitu kena sakit tidak bisa berkelit dari penyakitnya. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi, ya, apa kata Allah? Faquti'a, maka quti'a itu sebenarnya dipotonglah dabirul qaumil ladzina zalamu. Dabir sih sebenarnya ini ya, bagian belakang. Kalau manusia bagian belakangnya ya tulang belakangnya, tulang ekornya, ya ini disebut akar itu ya. Maka dipotong untuk bagian belakang orang-orang yang zalim. Ya matilah. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada orang zalim meninggal, boleh kita mengucapkan alhamdulillah. Orang kafir meninggal, alhamdulillah. Boleh begitu, boleh. Jadi isinya memang berbicara tentang pemusnahan ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku. Apabila Allah menyiksa kalian, Allah hilangkan pendengaran kalian, penglihatan kalian, Allah tutup hati kalian. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkannya kembali? Lihat kata Allah, kami sudah terangkan yang seperti itu secara rinci. Apa ini? Baru ya, ini ayatnya. Qul ara'aytakum in atakum adabullahi baghtatan. Ya, masih sekitar itu tentang rasul-rasul, tentang bangsa-bangsa yang dimusnahkan di dalam surah Al-An'am. Ya, ayatnya banyak sampai 165 ayat. 165 ayat. Ini surat ini diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
surah yang sangat besar sekali. Nah, sementara di dalam surah Maryam itu berbeda ya. Di dalam surah Maryam dari awal sampai akhir itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir. Jadi kalau Ibu lihat ya, surah Maryam itu dari awal sudah bicara tentang rahmat. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dan seterusnya tentang rodiyah, waliyah kekasih, ya, rodiyah, ridho, gitu kan? Jadi dari awal sampai akhir surah Maryam ini tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang makanya Syekh Fadil As-Samarai mengatakan di dalam surah Al-An'am itu tidak ada disebut kata Ar-Rahman sama sekali. Ya. Dan memang berbicaranya tentang bagaimana dahsyatnya Allah, dahsyatnya siksa Allah. Berbeda dengan surah Maryam. Ya, dalam surah Maryam justru kata Ar-Rahman disebutkan 16 kali ya, bukan 18, maaf. Disebutkan 16 kali. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita memang banding-bandingkan seperti itu, Bu, ya. Seperti itu kalau kita lihat di strukturnya. Jadi penempatan kata Ar-Rahman dan kata Allah, adzabun minar rahman, adzabullah itu ya seperti ini ya, seperti sudah diatur sedemikian rapihnya. Andaikan manusia yang menyusunnya itu pasti sudah merencanakannya dengan sedemikian rupa ya. Kaedah-kaedahnya sudah dia taruh. Ya, tapi ini kata-kata Allah. Saya kira itu deh Bu Lydia. Syukran Pak Ustadz. Jadi kesimpulan saya sementara ini, begitu kita masuk membahas As-Silabania atau membahas kesempatan yang lain, seperti Pak Ustadz bilang, seolah-olah kita belum pernah membaca Al-Quran ini sebelumnya. Apakah itu yang dinamanya mentadaburi? Apa namanya? Saya nggak tahu ya Pak Ustadz. Tapi beginilah, tadi Pak Ustadz yang ceritain, perasaan membaca ini udah berpuluh-puluh kali dan entah sekian kali, tapi seperti baru saja tahu gitu ya Pak Ustadz. Apa itu namanya tadabur? Apa itu namanya apa? Mungkin nggak penting ya, tapi itulah ya, begitu masuk tadi yang Pak Ustadz ceritakan apa gitu, begitu kita tadabur itu seolah-olah kita memang baru kenal lagi dengan Al-Quran gitu. Padahal kita sudah baca sekian kali. Ya. Masya Allah. Memang disitulah mungkin nilai-nilai move on-nya ya Pak Ustadz ya. Bahwa kita seperti masuk lagi dengan pemahaman yang tidak bertentangan ya, tapi sepertinya kayak baru baca. baru baca, ya betul. Kita ini jarang membaca Al-Quran secara keseluruhan, lalu kita teliti strukturnya ya. Alurnya itu kita jarang. Tapi Pak Ustadz, ini kalau bukan dengan guru, nggak mungkin. Saya ketika tadarus sama teman, saya begitu teman baca terjemahan itu saya oret-oret itu semua supaya mencari strukturnya, nggak dapat Pak Ustadz. Karena saya sendiri ya, karena nggak ada yang mandu. Jadi pikir itu berlembar-lembar itu. Saya cepat-cepat begitu teman baca, serat-serat tulis ini, penangkapan saya. Nggak jadi. Jadi memang tetap harus berguru Pak Ustadz. Iya, benar. Saya udah berlembar-lembar gitu, saya coba gitu menelaah satu lembar apa aja ya, saya ambil ya, panah ke sini, panah ke situ, lingkar ke sini ke situ, nggak dapet saya itu. Ya mungkin proses ya, tetap perlu berguru. Syukuran ya, Ustaz, penting ya, itu belajar memahami struktur itu biasanya dari mencoba bikin resume ya, bikin sinopsis.
Misalnya surat Taubah ini apa saja, dibikin sinopsisnya, dibikin ringkasan. Nanti kita akan bisa menyimpulkan struktur dari surat tersebut ya. Saya kira itu penting juga kita untuk latihan. Iya Pak Ustadz, itu saya kerjakan berlembar-lembar sudah jadi, tapi akhirnya saya sendiri nggak nemu. Nggak nemu. Tetap perlu Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz, jazakallah khair. Silakan. Yang lain ada yang mau bertanya mungkin? Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ketika nabi-nabi itu diturunkan, kemudian dimusnahkan, itu apakah di belahan dunia itu hanya ada itu manusia gitu, Ustaz? Jadi ketika Nabi Nuh ya hanya umatnya aja yang ada, tidak ada lagi di belahan bumi yang lain dan sebagainya seterusnya gitu, sampai ketika Nabi Muhammad ini yang terakhir kan seperti kita ini yang sudah jadi di dunia ini ada manusia-manusia ini. Jadi itu kira-kira gimana Ustadz? Jadi dimusnahkan kemudian diganti yang baru oleh Allah. Apakah seperti itu Ustadz? Ya. Ini pernah jadi perbincangan ya antar para ulama dulu nih, tentang ini. Apakah misalnya ketika bangsa atau kaumnya Nabi Nuh dipunahkan, tidak ada kaum kecuali kaumnya Nabi Nuh? Menurut Ibnu Taimiyah itu tidak demikian. Tidak demikian. Kalau tidak ada manusia selain kaumnya Nabi Nuh, pastilah bahasa di dunia ini cuma bahasa Arab saja. Tidak akan ada bahasa Cina, bahasa Inggris, dan seterusnya itu. Nggak bakal ada. Jadi zaman Nabi Nuh itu sudah ada bangsa-bangsa yang lain. Jadi pertanyaan tentang Nabi Nuh nih, pertanyaan pertama adalah, apakah banjir zaman Nabi Nuh itu meliputi seluruh bumi? Apakah hanya di bagian Timur Tengah saja? Timur Tengah dan sekitarnya. Gitu ya. Nah, Ibnu Taimiyah menjawab bahwa itu hanya sekitar Timur Tengah saja. Mana buktinya? Buktinya di dunia ini bahasa itu berbeda-beda. Diketahui bahasanya Nabi Nuh itu bahasa Arab. Kok tahu? Ya. Taunya dari mana? Taunya dari generasinya Nabi Hud alaihissalam yang merupakan cucu-cucunya kaumnya Nabi Nuh yang selamat dari banjir. Mereka berada di Yaman dan Yaman itu adalah Arab asli. Arab asli. Jadi kalau kita pelajari ini Yaman ya, di sini Yaman. Kaumnya Nabi Hud itu di Rub'ul Khali. Nah, ini namanya Arab Baidah. Apa Arab Baidah tuh? Arab yang musnah. Orang Arab yang musnah. Tapi kalau yang di Mekah ini namanya Aribah atau Musta'ribah. Musta'ribah. Musta'ribah ini apa ya? Kalau campuran, Bu, Arab campuran, maksudnya Arab yang tidak murni. Ya, Musta'ribah. Blasteran.
Arab blasteran. Blasteran dari mana? Misalnya Ibrahim. Ibrahim dari Babil ya. Babilonia. Bahasanya bukan bahasa Arab. Terus Siti Hajar bahasanya bahasa Qibti. Bukan bahasa Arab. Bahasa Mesir asri ya. Bahasa Qibti. Terus Ismail menikah dengan orang dari Yaman. Nah, di sini nih ya, musta'ribahnya blasterannya di sini. Gitu ya. Nah, ternyata di zaman dunia ini bukan saja orang Arab ya, ada orang yang bahasanya bukan bahasa Arab. Jadi Ibnu Taimiyah mencoba menganalisa tentang banjiran ini apakah seluruh bumi atau tidak, menganalisanya dari bahasa. Kalau saat itu yang selamat cuma kaumnya Nabi Nuh, maka tidak ada di dunia ini kecuali berbahasa Arab saja. Manusia yang berbahasa Arab saja. Begitu. Jadi pertanyaan Bu Wulan tadi, apa suara saya terputus-putus kah? Kata Bu. Enggak, Pak. Enggak. Berbet, Ustaz. Enggak. Lancar, Ustaz, lancar. Ya, jadi ketika bangsa-bangsa dari para nabi yang mendustakan mereka itu dimusnahkan, itu dibalik bangsa-bangsa yang dimusnahkan ada bangsa-bangsa yang lain. Ya, makanya ada ayat mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya Bu ya. Ada ayat yang mengatakan kami tidak akan menyiksa satu kaum yang tidak diutus rasul kepada mereka. Ya Bu, jadi di sana ada bangsa-bangsa yang rasul tidak sampai kepada mereka, tidak diutus rasul, tidak disiksa oleh Allah. Saya kira jelas. Ya, syukran Ustaz. Wah. Ya, Bu Nini mungkin cukup. Ya. Tadi ngecek di YouTube nggak ada pertanyaan juga sih. Ya, alhamdulillah. Ada 13 orang. Banyak juga di mungkin di kelas terpental terus mungkin. Atau mungkin mau nyantai, mau sambil masak, mau apa. Iya betul. Baik. Bu Misha mau bertanya, Bu Misha? Assalamualaikum, bukan bertanya, hanya mengucapkan syukur alhamdulillah saya bisa mengikuti kajian As'ilah Bayaniyah ini. Cukup dalam, sangat dalam, mungkin agak berat buat saya, tetapi Masya Allah saya bersyukur sekali mendapat pengetahuan lebih seperti ini. Alhamdulillah. Sampai saya akan ingin mengulang membaca kembali tafsirnya sambil saya mengulang kembali YouTube-nya. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Syukur sampai pingin nangis. Alhamdulillah. Benar sekali Bu Misha, benar. Sampai saya ini menahan tangis sebetulnya karena saking bersyukurnya. Iya. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Ya, ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dikumpulkan dalam forum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, Ustaz. Insyaallah saya tidak akan menyampaikan kecuali yang saya ketahui dan saya bertanggung jawab untuk mengatakannya. Dijaga Ustaz, ini Ustaz. Persatuan kita harus dijaga Ustaz. Ya, insyaallah. Saya kemarin ada melihat ya seorang dokter masih muda. Waduh, yang namanya ulama-ulama yang bagus-bagus itu seperti direndahkan sekali. Kami nggak boleh seperti itu.
Nggak boleh seperti itu. Kita ini pintar seperti apa sehingga, aduh ya Allah. Saya sih melihatnya kajiannya dangkal ya. Nggak paham dengan baik. Tapi karena doktornya itu sepertinya dia ya, kan ada sopan santun ya, sopan santun kepada ulama. Bahwa ulama ada yang salah, biasa saja. Biasa saja. Tapi kalau dia mengkonfrontasi pendapat ulama dengan pendapat dirinya, seolah-olah pendapat dirinya paling benar, itu yang masalah. Terus ayat itu atau hadis atau pernyataan ulama itu biasanya ya dia menulis itu sudah dengan kaidah. Kaidahnya banyak. Ada kaidah fikih, ada usul fikih. Itu kaidah-kaidah itu mereka pegang teguh gitu. Jadi kalau kita mau mengkonfrontir atau mau kita mengkanter pernyataan-pernyataan mereka harus dengan kaidah yang seimbang. Harus dengan kaidah yang seimbang. Nah, bagaimana ulama yang sudah lurus, dia belokkan, dia tentang. Ya, nggak pantas, apalagi masih, ya ilmu sih bukan muda, bukan tua ya, seperti baru keluar dari kuliah ya. Ini fitnah nih. Itu yang insya Allah saya jaga tidak begitu ya. Saya jaga sekali. Saya jaga sekali untuk andaikan saya misalnya saya mengatakan ini keliru. Ya, misalnya terjemahan Kemenag ya. Ini mestinya bukan dan janganlah para ibu menderita karena anaknya. Saya katakan ini keliru. Mestinya janganlah para ibu membikin anaknya menderita dengan tidak kasih susu. Itu kalau bayi kok bikin menderita ibunya, enggak, ibunya bikin menderita anaknya. Kenapa? Karena yang sedang menjadi korban adalah anak, bayi karena perceraian. Saya pasti akan istilahnya saya ini bawakan pengajian, bawakan kajian, kitabnya jelas, dan kalau dari sisi bahasa, insya Allah kuat dan bisa dirujuk di tafsir-tafsir. Saya kira itu insya Allah kajian kita ini kajian yang berdasar dan bukan ceramah, Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama lah. Kita belajar bersama. Saya membaca. Tadi kan sebenarnya saya cuma membaca saja ya. Yang dibaca tulisan Arab keluarnya bahasa Indonesia itu aja kan. Nah, nanti matangnya itu kajian ini pada diskusi. Di diskusi itu ya akan tampak ya berharganya atau bobot dari kajian yang sedang berlangsung atau setiap hari yang kita lakukan. Ustadz, masih boleh nanya gak? Ya, silakan. Boleh. Ustadz, Allah kan menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Di situ ada syariah yang namanya mudorobah, murobahah, sama ijaroh. Boleh dikasih keterangan nggak, Ustaz? Yang mudorobah, yang murobahah, sama yang ijaroh itu apa aja? Terima kasih, Ustaz. Ya. Saya belajar itu, Pak, bertahun-tahun itu, tapi saya belum pintar. Ya, besok saya akan kasih jawabannya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ya. Kenapa? Karena Abdurrahman lebih ini enggak, Ustaz? Oh, Abdurrahman mau tahu dia ngewes ya setiap hari belajar. Yang dibaca itu saya akan tafsir yang dibaca. Iya. Waktunya pendek ini soalnya. Ya. Pertama waktunya pendek, yang kedua saya perlu untuk membaca ulang. Enggak apa-apa, Ustaz. Kenapa demikian? Karena fikih yang saya baca itu fikih lama.
Nah, sekarang masalah muamalah itu perkembangannya sedemikian rupa, dahsyat sekali. Maka harus dilakukan apa yang namanya at-takayyuful fiqhi. Ya, adaptasi fikih atau fikih adaptatif. Atau bahasa sekarangnya fikih kontemporer. Ya. Jadi saya mesti baca-baca dulu meskipun secara sekilas supaya kaedah-kaedah yang lama itu atau gambaran-gambaran yang lama itu bisa terterapkan dalam kaedah-kaedah muamalah yang baru. Atau paling enak tanyanya sama Abdurrahman. Iya. Suruh dia ngisi kajian. Baik, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Abdurrahman memang ya, belajar. Ya. Nah, Boleh. itu dia. Dia sarjananya. Kalau ada kajian yang kosong, minta Abdurrahman isi. Ya, boleh saja. Bicara Abdurrahman tentang murabahah, mudorobah, sama apa tadi namanya? Ijaroh, Tat. Ijaroh. Ijaroh. Ya, ijaroh. Insya Allah. Ya, satu ketika saya akan bawakan itu. Saya akan baca-baca dulu, ya. Belajar dulu sama anaknya. Siap. Terima kasih, Ustaz. Ya, ada rujukan terpenting di situ Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Paling enak, sistematis. Atau nanti bisa kombinasi, Ustaz. Ngisinya berdua. Ustaz salihin dengan Abdurrahman. Ya kan? Di Abdurrahman lagi tidak ada di tempat, lagi di Jogja dia. Oh, lagi di Jogja. Pengen jalan-jalan dia. Tapi ngantar adiknya kapan? Ya, jadi kayaknya nggak nganter deh dia jalan-jalan di Jogja kalau seminggu gitu. Oh. Ya, anak muda lah pengen tahu Jogja kayak apa. Refreshing. Baik, cukup kali ini. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas kajian pagi ini. Masya Allah luar biasa, dan juga pertanyaan dari Bu Lydia tuh luar biasa ya, dahsyat. Kita memang ini ya, semua itu merasa kecil kalau sudah menghadap ini ya, menghadap Allah itu tidak ada secuil pun gitu rasanya ilmu kita ya Bu Lydia ya. Jadi kita insya Allah kita doakan semuanya bisa terus menimba ilmu bersama di sini supaya kita semakin paham dan menambah wawasan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari teman-teman semua, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Saya ada saran sedikit Bu Nini kepada teman-teman, jangan malu bertanya, karena kita ini kan masing-masing punya posisi kalbunya, artinya apa ya, posisi pemahaman, dan itu harus ditanyakan ke Pak Ustadz, nggak bisa kita tanyakan ke siapa Pak ya, karena kita ada guru. Jadi jangan malulah bertanya, karena masing-masing kita itu punya ini ya, starting point-nya tuh atau bidang pemahaman kita itu akan beda-beda, karena kita berbeda latar belakang, berbeda ini. Jadi kalau nggak ditanyakan ke Pak Ustadz, kita akan tidak move on kita itu nggak dapet gitu. Jadi ayolah bertanya, jangan malu, nggak usah bertanya bahwa ini kita beda dengan apa yang dijelasin oleh ada ditanya, karena sangat perlu sekali kita tuh menyuburkan hati kita, dan pastilah setiap kita punya
pemahaman yang beda-beda. Saya kan malu sebetulnya Pak Ustadz. Saya udah kadang-kadang janji sama hati saya tuh, saya nggak mau bertanya hari ini, nggak mau bertanya hari ini gitu ya. Tapi bertanya lagi karena segudang pertanyaan yang mesti saya pilih-pilih di kapan forumnya gitu kan. Karena saya, kenapa ya teman-teman, saya malu sama teman-teman saya kok nanya lagi. Sebenarnya pertanyaan saya itu sudah ada dari sononya, ada yang mendadak ada yang dari sononya. Jadi itu sangat perlu karena ibaratnya begini ya. Kalau saya melihat ini setiap Pak Ustadz mengasih itu ibarat butir-butir yang disebar kemana saja. Kemudian masuk ke teman A, teman B, teman C dengan butir yang beda-beda gitu kan, menyirami dengan ibaratnya itu menyirami yang beda-beda. Nah itu masing-masing meresponnya akan beda-beda dan itu harus kita layanin diri kita bahwa kita butuh apa gitu kan, karena disitulah kita tahu, karena Pak Ustadz kan nyebarnya satu untuk sekian, menyebarkannya begini gitu ya, kemudian penangkapan kita beda-beda, kemudian kita harus berangkat dari nurani kita sendiri supaya kita tahu kita bergeraknya bergerak hati kita, pemahaman kita ini signifikan apa tidak, karena kita melayani diri kita sendiri supaya kita punya jejak gitu. Jadi mohon, saya itu sebenarnya sering nggak mau nanya gitu kan, tapi gimana nanya lagi. Saya karena dari teman pertanyaan dari teman itu mungkin iya itu saya juga mau nanya itu, cuma malu gitu ya. Saya rasa sih iya kebetulan ada yang sama begitu, tapi menurut saya masing-masing adalah, karena siramannya itu akan beda-beda. Mungkin saya lebih berharap tuh setiap kita melayani diri kita sendiri ya, dengan bertanya kepada Pak Ustadz. Karena saya tuh ya terus terang aja Pak Ustadz, saya sering nggak mau nanya hari ini, bukannya nggak mau bertanyain apa, nggak mau nanya gitu karena malu gitu kan, bertanya lagi. Tapi itulah mohon maaf. Ya, tapi kan kita cetak ilmu kita harus boleh dia. Nggak masalah Bu Nini. Nggak masalah Bu Nini, karena masing-masing kita kan melayani apa kebutuhan kita. Kita ngaji sesuai dengan bagaimana kita menangkapnya. Jadi saya kalau ada teman bertanya itu, saya nyiramnya di sini nih. Hari ini di Ibu ini menyiramnya di sini ini. Saya itu sangat apresiasi gitu, karena pikir saya begitu siraman itu datang, dia akan datang ke hati kita masing-masing sesuai dengan modal kita gitu. Maksudnya itu supaya kita bergerak dan itu pastinya berbeda gitu. Pastinya berbeda, nggak usah disama-samain karena kita berangkat dari hal-hal yang Ibu Lydia, ya. Nggak usah bosan-bosan menanya karena itu kebutuhan kita bersama. Iya, Masya Allah, saya tuh malu. Malu. Kayaknya kebutuhan kita bersama. Jadi Ibu Lydia menjawab, berarti banyak orang juga di belakangnya Ibu Lydia itu. Mudah-mudahan begitu, tapi saya nggak berharap begitu. Saya maunya tuh teman-teman juga melayani kebutuhan sendiri. Bener Bu Lydia, saya pun ikut bergembira, senang hati kalau begitu. Saya malu Bu, saya ini kan mantan pegawai negeri yang kerjanya itu diskusi ya, artinya mempertahankan apa yang kita mau. Jadi saya terbawa nanti kebiasaan yang bawanya itu diskusi, yang seolah-olah bagaimana saya tuh maunya tuh kita bukan diskusi tapi melayani kebutuhan kita masing-masing. Saya itu malu setiap kali itu, saya itu bukan selalu menahan diri, nggak mau bertanya hari ini, tapi bertanya lagi karena aduh segitu banyak yang ditanyain. Ini curhat. Bagus. Kalau Bu Ana itu ya, kalau Bu Ana selalu tanyanya di Asilah Bayaniyah itu, Ustadz, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Apa ini pesan-pesannya buat kita bahasan ini? Itu kalau Bu Ana ya. Pokoknya dari sisi bahasanya saya kurang mengerti lah, tapi dari sisi pesan-pesannya ini apa buat kita? Selalu seperti itu Bu Ana. Karena ini kenapa? Karena Asilah Bayaniyah itu dia sedang menjelaskan kepada kita tentang mukjizat bahasa. Itu mukjizat bahasa Al-Qur'an. Asilah Bayaniyah itu yang dijelaskan. Oleh karenanya sisi-sisi yang disebut
fiqhul hayah, fikih kehidupannya tidak menonjol. Nah, itu fikih kehidupan itu yang, atau fiqhul hayatnya ya, pesan-pesan pentingnya dari bahasan itu, ayat-ayat yang dibahas itu apa, itu yang Bu Ana sering tanyakan, ya selalu ditanyakan oleh Bu Ana, apa itu? Ya. Nah, saya ini kan terkadang ya udah apa adanya saja, saya lihat tulisannya banyak maka saya terjemahkan saja begitu. Nah, kalau sekira-kira ada waktu, saya terkadang saya terangkan agak panjang yang tidak tertulis di situ. Jadi penting juga ya, seperti tadi saya cuma menerjemah saja itu. Saya baca Arabnya, saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Terus saya simpulkan. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan itu yang bakalnya memperkuat itu kajian kita. Pertanyaannya itu pembahasannya, Ustaz. Iya. Itu. Kalau kata orang Belanda, kalau kita banyak baca, kita akan menemukan bacaan-bacaan di antara paragraf-paragraf, di antara paragraf-paragraf yang tidak tertulis, atau menemukan paragraf-paragraf yang tidak tertulis di antara paragraf-paragraf yang tertulis. Begitu ya. Jadi yang menurut dibahas, saya Bu Lydia memang begitu, Pak Ustadz. Ya Bu. Menurut saya Bu Lydia memang begitu, dia karena banyak membaca, ilmunya luas, jadi banyak paragraf-paragraf yang dia temukan yang bahan-bahan dia untuk bertanya. Makanya terima kasih Lydia. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi saya nggak mau seperti itu, Bu Arni. Saya maunya teman-teman melayani diri sendiri untuk menentukan mana yang perlu yang goyang-goyang perlu dikuatkan, yang belum tahu saya karena saya beban, maksud saya kalau bertanya masih sejibun banyaknya ya, tapi pikir saya kan nggak di forum kan kita punya masing-masing punya pelayanan untuk mencerahkan diri masing-masing, dan itu pencerahan itu masuknya kan beda-beda. Jadi tolonglah banyak bertanya, melayani kebutuhan sendiri supaya pengajian kita ini signifikan ya, nyata, membuat kita cerah. Jadi terima kasih kalau merasa memerlukan, tapi bagi saya lebih dari itu. Teman-teman punya punya rekod gitu, punya catatan, punya bukan catatan, maksudnya artinya yang betul-betul apa yang dibutuhkan itu diucapkan, disampaikan sama Pak Ustadz, karena di situ kita bisa menggali. Jadi jangan malu gitu ya. Kalau memang ada yang mau ditanya kan nggak perlu nanya, ini nanya yang begini aja. Ya itulah yang memang kita perlu gitu kan. Tidak malu Bu Lydia, nggak malu, banyak pertanyaan segudang. Tapi saya belum bisa fokus karena habis ini saya harus baca ini, jam 8 harus ini, jam sekian harus ini. Jadi belum fokus untuk bertanya. Saya malah ingin baca lagi saja dulu gitu loh. Jadi nggak malu bertanya Bu Lydia, tapi sudah diwakili oleh Bu Lydia. Terima kasih Bu Lydia. Iya, terima kasih Ibu-ibu. Mohon maaf, ini saya beban ini sebenarnya udah lama saya rasakan, tapi kali ini saya mau berbuka aja karena saya pikir ini forum kita bersama ya, apapun itu kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya untuk membuat hati kita masing-masing tuh bergerak lagi gitu, buat tersentuh lagi. Ya saya bilang tadi, setiap dengerin Pak Ustadz ngomong, saya seolah-olah belum pernah tahu sebelumnya. Bukan seolah-olah belum pernah baca Al-Qur'an sebelumnya. Ya ampun. Ya Allah. Syukran Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan. Mari kita ngambil setiap butir-butir dari Pak Ustadz itu mencerahkan kita. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Lydia, dan ya kemungkinan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Lydia sampaikan itu memicu pertanyaan yang lainnya dari teman-teman yang memang masih awam juga gitu kan.
Jadi ya nggak apa-apa Bu Lydia jadi pelopor, jadi pelopor untuk bertanya gitu ya. Jangan pernah merasa apa ya, saya lagi yang bertanya, nggak apa-apa gitu setiap kali. Cuma ya apa namanya, kita kasih waktu juga kepada yang lainnya untuk bertanya gitu, untuk tetap berbagi ilmu ya kita bersama gitu. Baik teman-teman, jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya semuanya di pagi ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Ustadz sudah sampaikan dan kita jadikan amal dari kita ya, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baik, Masya kita semakin solid nih. Senang saya. Ya Ustaz ya, kita punya apa namanya teman-teman yang seperti ini, sahabat surga semua. Amin ya. Amin. Baiklah, kita tutup kajian subuh ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ustadz, Bu Nini, Pak Fari, Pak Ustadz. Syukran teman-teman santri, santriwati semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Syukran Pak Ustadz. Amin Pak Fari. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Pak Farid, terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz, syukran Bu Nini, Pak Fari. Apa Saya puji ya Ustaz, teman-teman. Mohon maaf ya dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.